Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai konsep fundamental dalam manajemen keuangan. Kelompok kami terdiri atas Safina, Muhammad Rafif, Vaneka Rizky, saya Benar Temaji, dan juga Dekri Radian. Pada poin pertama, kita akan membahas tentang garis waktu. Garis waktu itu berfungsi sebagai visualisasi permasalahan yang sedang terjadi. Atau tepatnya, garis waktu itu membantu kita melihat nilai mata uang pada saat ini, periode ini, ataupun periode yang akan datang. Nah, pada gambar ini kita bisa lihat bahwa PV atau present value adalah nilai uang saat ini, future value adalah nilai uang yang akan datang atau pada periode nanti, dan angka 0, 1, 2, dan 3 adalah periode yang mewakilkan waktu tertentu. Waktunya bisa berupa hari, bulan, dan tahun. Dan setiap angka itu merepresentasikan akhir dari suatu periode sebelumnya dan termasuk dalam awal dari periode berikutnya. Baik, selanjutnya adalah future values. Future values di sini merupakan pertambahan nilai dari jumlah uang tertentu. Misalnya kita mempunyai $100, dalam tahun ini nilai jumlahnya akan berbeda dengan tahun setelahnya. Hal ini bisa terjadi karena dengan $100 ini, pada tahun ini, 2022, kita bisa menginvestasikan $100 tersebut. Sehingga $100 tersebut pada tahun selanjutnya akan mengalami penaikan dalam jumlah karena adanya bunga. Hal ini kita dapat lihat dengan 4 cara, yaitu 1. Pendekatan berlangkah, 2. Pendekatan formula, 3. Kalkulator finansial, dan yang keempat adalah spreadsheet. Pertama yaitu pendekatan berlangkah. Bisa lihat di sini kita mempunyai $100 dan mengalami kenaikan nilai sebesar 5% akibat bunga menjadi $105 dan naik lagi menjadi 110,25 sen. Hal ini terjadi tahun pertama itu kenaikan oleh bunga, tahun kedua kenaikan oleh bunga majemuk karena kenaikan tersebut merupakan hasil kenaikan dari bunga yang menjadi bunga, sehingga kenaikan tersebut dinamakan bunga majemuk. Selanjutnya, pendekatan formula. Pendekatan formula di sini bisa dilakukan dengan memasukkan PV atau present value dan juga N-nya, yaitu period of time. Jadi kita bisa mendapatkan waktu misalnya 2 tahun ke depan atau ke 3 tahun ke depan dalam formula ini. Selanjutnya yaitu kalkulator finansial. Kalkulator finansial di sini merupakan alat yang bisa kita gunakan untuk menghitung future values dan values lainnya. Nah, kita tinggal memasukkannya, lalu kita bisa lihat di sini future values-nya 115,76 sen. Selanjutnya yaitu spreadsheet. Spreadsheet di sini bisa dilihat merupakan gabungan dari 3 syarat yang tadi, sehingga kita dapat melihat lebih jelas dan juga dapat mengkaji ulang apa yang telah kita hitung. Baik, berikutnya adalah present values yang merupakan nilai dari uang yang ada pada waktu sekarang atau saat ini. Present value bisa dihitung dengan menggunakan nilai future value dibagi 1 per L pangkat N. N ini artinya adalah periode atau tahunnya. Contohnya, kalau ada broker yang menawarkan obligasi, itu bisa mencapai sekian dolar, sementara juga ada bank yang menawarkan 25% pada sertifikat deposito 3 tahun. Jika tidak membeli obligasi, maka pilihan adalah deposito. Nah, mana sih sebenarnya yang lebih worth untuk dipilih pembeliannya? Nah,
kalau kita kembali merujuk pada future value, jumlah future value-nya sama dengan bulan 5% selama 3 tahun. Maka fair price-nya adalah $100. Apabila harganya kurang dari $100, maka ada baiknya berinvestasi pada obligasi. Sementara jika harganya lebih dari $100, maka lebih baik berinvestasi pada deposito. Apabila harganya tepat $100, maka lebih baik kita tidak membeli keduanya. Selanjutnya, untuk menemukan suku bunga I dan juga nilai N. Nah, untuk menentukan suku bunga dan juga nilai periode atau N, itu kita tidak bisa menggunakan rumus-rumus perhitungan present value ataupun future value seperti yang telah dibahas pada sebelumnya. Karena rumus-rumus tersebut memerlukan sedikit sentuhan aljabar. Tapi untuk perhitungannya bisa digunakan kalkulator atau spreadsheet keuangan yang bisa menemukan nilai I ataupun N dengan memasukkan nilai-nilai yang diketahui seperti nilai N-nya, present value, future value, PMT, atau I per IR yang telah diketahui. Setelah kita masukkan nilai-nilai tersebut, maka kita tinggal milih nih, mau nyari yang mana, misalkan nyari I, kita mengisi hal-hal yang diperlukan seperti N, PV, FV, dan PMT pada kalkulator dan menekan kunci I. Setelah itu, hasil I atau suku bunga yang hendak diketahui akan muncul secara instan. Begitu juga dengan mencari nilai N. Anuitas. Anuitas merupakan serangkaian pembayaran yang sama dengan interval yang tetap. Interval ini merupakan waktu pembayaran. Terdapat beberapa jenis anuitas, yaitu anuitas 3 tahun. Anuitas 3 tahun merupakan pembayaran yang dilakukan pada akhir setiap 3 tahun berikutnya. Lanjut, yang kedua yaitu anuitas biasa. Anuitas biasa merupakan pembayaran yang dilakukan pada akhir periode. Yang ketiga, anuitas jatuh tempo merupakan anuitas yang dibayarkan pada awal periode. Terdapat beberapa persyaratan untuk mengetahui apakah kita memiliki anuitas. Anuitas harus memiliki jumlah pembayaran yang konstan dengan jumlah periode yang tetap. Slide selanjutnya yaitu nilai masa depan dari anuitas biasa. Cara mendapatkan nilai masa depan anuitas yaitu dengan cara pendekatan langkah demi langkah atau rumus, kalkulator keuangan, dan yang terakhir yaitu spreadsheet. Nilai masa depan dari anuitas biasa dapat dicari dengan rumus yang pertama yaitu future value atau FVN. N ini merupakan periode sama dengan PV dikali 1 tambah I atau suku bunga dan dipangkatkan dengan periode. Present value sama dengan future value per 1 tambah nilai suku bunga dipangkatkan dengan N. Selanjutnya yaitu nilai masa depan anuitas jatuh tempo. Anuitas jatuh tempo akan lebih besar dari anuitas biasa yang serupa karena adanya bunga untuk 1 tahun tambahan karena pembayaran terjadi 1 periode sebelumnya. Nilai masa depan jatuh tempo dapat dihitung dengan future value dari anuitas jatuh tempo sama dengan dari future value anuitas biasa dikali dengan 1 tambah nilai suku bunga. Selanjutnya itu nilai sekarang dari anuitas biasa. Nilai sekarang dari anuitas atau future value annuity dapat ditemukan dengan menggunakan metode langkah demi langkah, rumus, kalkulator, atau spreadsheet. Berikut merupakan cara mendapatkan hasil sekarang dari anuitas. Present value annuity sama dengan PMT dibagi dengan 1 tambah nilai suku bunga dipangkat 1 ditambah PMT per 1 tambah nilai suku bunga pangkat 2 sampai dengan PMT dibagi dengan 1 tambah nilai suku bunga ke N. N ini merupakan periode. Dari rumus di atas dapat diperkecil lagi atau dipersempit lagi perhitungannya, yaitu PMT dibuka kurung besar atau buka kurung kurawal 1 dikurang 1 per 1 tambah nilai suku bunga pangkat ke N atau periode dibagi dengan nilai suku bunga. Terima kasih. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Selanjutnya itu mencari pembayaran anuitas, periode, dan suku bunga. Pertama, kita harus mencari pembayaran anuitas. Di sini mendapatkan kasus, kita mempunyai $10.000, dengan kurun 5 waktu kita mau mendapatkan pengembalian 6% dari tabungan. Nah, berapa yang harus kita tabung untuk mendapatkan pengembalian 6% ini? Didapatkan dengan kalkulator finansial, yaitu per tahun kita harus menabung 1.773,96 sen untuk ordinary annuity dan 1.673 dan 55 sen untuk annuity due. Jadi bervariasi tergantung kita melakukan anuitas yang mana. Selanjutnya, mencari nomor periode atau N. Ketika kita mempunyai kecukupan menabung $1.200 per tahun dengan bunga 6%, berapa lama tabungan tersebut sampai bisa $10.000? Nah, kita bisa dapat cari itu dengan nomor periode. Dengan deposit rendah, kita membutuhkan 6,96 tahun. Namun dengan deposit segera, kita hanya memerlukan 6,63 tahun. Bisa dilihat di sini, periode yang kita dapatkan berbeda karena perbedaan deposit dari deposit yang kita pilih. Selanjutnya itu mencari bunga. Jika kita hanya bercakupan menabung $1.200 per tahun, namun pada tahun kelima menargetkan tabungan sebesar 10.000, berapa bunga yang sesuai? Jadi dengan kasus ini kita mencari bunganya, dengan memasukkan di kalkulator finansial, kita mendapatkan bunga yang sesuai adalah 25,78%. Baik, materi selanjutnya adalah perpetuitas. Di bagian sebelumnya telah dijelaskan tentang anuitas yang pembayarannya berlanjut untuk beberapa periode tertentu. Yang berbeda dari anuitas adalah perpetuitas itu disebut juga dengan anuitas dengan umur yang diperpanjang. Perpetuitas memiliki sistem pembayaran yang akan berlangsung selamanya. Terdapat langkah mudah untuk menentukan PV dari perpetuitas dengan N yang ditetapkan tak hingga, yaitu dengan PV perpetuitas sama dengan PMT dibagi I. Selanjutnya, arus kas tidak merata. Anuitas mencakup pembayaran konstan, dengan kata lain, anuitas melibatkan pembayaran yang sama setiap periodenya. Selain pembayaran konstan, terdapat keputusan keuangan yang melibatkan arus kas tidak konstan. Sebagai contoh, pada saham biasanya meningkat dari waktu ke waktu. Dalam investasi peralatan, modal juga hampir selalu menghasilkan arus kas yang merata. Namun terdapat dua kelas dari arus kas tidak konstan, yaitu arus kas yang terdiri dari serangkaian pembayaran anuitas dan semua arus kas tidak merata lainnya. Sebagai contoh yang pertama adalah obligasi, sedangkan yang contoh kedua adalah saham dan investasi modal. Selanjutnya, cara memecahkan I dengan arus kas tidak merata. Langkah yang dilakukan adalah dengan menggunakan kalkulator keuangan, yaitu pertama memasukkan CF ke dalam uang tunai flow register, lalu tekan IRR untuk mendapatkan nilai tingkat pengembalian internal. Tingkat pengembalian tersebut adalah yang dihasilkan dari investasi. Dari investasi tersebut adalah arus kas waktu 0 dan harus dimasukkan sebagai negatif. Berikut contohnya. Jika CF 0 sama dengan $1.000. Selanjutnya, nilai tingkat nominal, persentase bunga tahunan, dan suku bunga efektif. Nominal tingkat bunga adalah
Suku bunga sebelum disesuaikan dengan inflasi, indikator tingkat suku bunga mengacu kepada beberapa nominal yang harus dikeluarkan untuk membayar pinjaman. APR adalah biaya kredit secara tahunan dalam bentuk persentase. Sedangkan suku bunga efektif mengacu pada sisa hutang atau cicilan pokok per bulan dan bunga per bulan yang dihitung dari sisa hutang yang belum dibayar. Selanjutnya, amortisasi pinjaman dan jadwal amortisasi. Amortisasi pinjaman adalah metode akuntansi untuk menghitung pengurangan nilai buku secara periodik. Amortisasi digunakan pada proses pembayaran angsuran pokok dan angsuran bulanan dalam satu jangka waktu pembayaran. Jadwal amortisasi mengacu kepada proses pelunasan hutang dengan jadwal terperinci setiap pembayaran berkala atas sebuah pinjaman amortisasi. Pembahasan selanjutnya yaitu peracikan tahunan atau annual compounding dan peracikan setengah tahun atau semi-annual compounding. Annual compounding merupakan bunga yang dimajemukkan dalam setahun sekali atau setiap tahun. Namun ketika kita mendepositokan $100 di bank yang membayar tingkat bunga tahunan sebesar 5%, tetapi mengkreditkan bunga setiap 6 bulan. Sehingga dalam periode 6 bulan kedua, kita akan memperoleh bunga sebesar $100 lebih dengan ditambah bunga yang diperoleh selama periode 6 bulan pertama. Hal inilah yang disebut dengan semi-annual compounding. Konversinya dilakukan sebagai berikut, di mana I adalah tingkat tahunan yang dinyatakan dan M adalah jumlah periode peracikan per tahun dan N adalah jumlah tahun. Sedangkan untuk mencari jumlah periode pemajumukan per tahun dapat ditemukan dengan persamaan di bawah. Lalu selanjutnya membandingkan tingkat bunga di effective annual rate atau yang disingkat dengan EFF persen atau disebut juga dengan tingkat tahunan tingkat tahunan setara adalah tingkat yang akan menghasilkan nilai masa depan yang sama di bawah pemajemukan tahunan seperti yang akan lebih sering terjadi pada tingkat nominal tertentu. Kita dapat menemukan tingkat tahunan efektif itu dengan mengingat tingkat nominal dan jumlah periode majemuk per tahun dengan persamaan di bawah. Lalu selanjutnya periode waktu fraksional. Misalnya ketika kita menyetor uang sebesar $100 di bank yang membayar tingkat nominal sebesar 10%, tetapi menambahkan bunga setiap harinya, berdasarkan 365 hari setahun, berapa banyak yang akan kita miliki setelah 9 bulan? Jawabannya itu $107. Itu ditemukan dengan cara di bawah berikut. Jadi dengan demikian kita akan berhutang total kepada bank sebesar $107,51 setelah 274 hari. Ini adalah prosedur yang sebenarnya digunakan sebagian besar bank untuk menghitung bunga pinjaman, kecuali bahwa mereka mengharuskan pinjaman untuk membayar bunga secara bulanan dan bukan setelah 274 hari. Yang terakhir yaitu pinjaman amortisasi. Pinjaman yang harus dilunasi dalam jumlah yang sama setiap bulan, triwulan, atau tahunan, ini disebut dengan pinjaman diamortisasi. Setiap pembayaran akan terdiri dari dua bagian, yaitu bunga dan pembayaran kembali pokok. Komponen bunga relatif tinggi pada tahun pertama, namun menurun seiring dengan menurunnya saldo pinjaman. Untuk tujuan pajak, peminjaman akan mengurangi komponen bunga sementara pemberi pinjaman akan melaporkan jumlah yang sama dengan
penghasilan kena pajak.